Baik sahabat pendengar dan pemirsa, seperti flyer yang sudah kami sebar di berbagai sosial media LPPL Radio Suara Sidoarjo, tema untuk ngaji hukum edisi hari ini adalah Hikmah Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Nanti insya Allah bersama Kang Diro atau Sudiro Husodo SHI SH MH MKN. Beliau adalah Sekretaris LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Di mana untuk program ini juga bisa Anda simak di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Suara Sampang, LPPL Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Ersal FM Nganjuk, dan LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek. Sementara untuk siaran secara streaming visual bisa Anda cek di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk tappingnya atau rekamannya nanti bisa Anda cek rekamannya di channel YouTube kami yang lain, yaitu @Suara Sidoarjo Channel. Kami masih coba terhubung dengan narasumber. Sambil menunggu untuk tersambung dengan narasumber, baik kita akan ikuti dulu. Bentar. Baik, kita akan ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah KAIT IKM. Syarat menerima fasilitas KAIT IKM memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat, di mana fasilitas dari KAIT IKM, pembebasan biaya masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KAIT IKM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Untuk info lengkap silakan Anda bisa hubungi 1500 225 1500 225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Bisa juga lewat website www.beacukai.go.id beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome.
Baik sahabat pendengar dan pemirsa, saya sudah tersambung via Zoom dengan Kang Diro, Sudiro Husodo SHI, SHMH MKN, Sekretaris LPBHNU, dan kita akan ngobrol seputar hikmah Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Saya sapa Al-Mukarram Ustadz Sudiro Husodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah sehat ini Pak Ustadz. Karena apa? Karena bagian dari siar kalau saya lihat di timelinenya atau berandanya milik Kang Dira itu luar biasa, Masya Allah. Saya jadi kagum ya. Karena apa? Beliau juga rutin ngaji, istilahnya itu pokoknya yang ada kaitannya dengan akhirat gitu ya. Jadi hidup itu nggak selalu dunia, tapi akhirat juga perlu gitu Kang Dira ya. Ya, sedikit mengamalkan ilmu yang sedikit ini loh Mas. Sedikit aja sudah bisa begitu ya, apalagi banyak begitu ya. Wah, memang. Gimana Mas? Insya Allah tanggal 20 Juli kita masuk di Idul Adha. Tapi yang patut disayangkan sih memang karena ya pandemi gitu ya. Jadi untuk sejak tahun lalu dan tahun ini kalau nggak salah itu ibadah haji kan dibatalkan oleh pemerintah karena dari kerajaan Arab Saudi juga membatasi, sangat-sangat membatasi untuk mereka yang melakukan ibadah haji. Tapi di sisi lain momentum Idul Adha itu kan juga bisa kita lihat dari misalnya ini saya jalan-jalan di kawasan Buduran kalau nggak salah itu ya. Itu banyak pedagang sapi sudah mulai istilahnya itu membuat kandang dadakan gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau berkurban silakan gitu ya. Kalau saya sih ya sebatas berkurban perasaan ini Kang Diro. Iya, kalau hikmah Idul Adha di tengah pandemi, monggo Kang Diro. Apalagi sekarang ada PPKM gitu ya. Aduh rasanya mau kemana-mana itu susah gitu. Itu yang menjadi kegelisahan umat sekarang itu loh Mas. Jadi sisi yang lain ingin menjalankan ibadah normal, sisi yang lain adanya wabah virus corona yang begitu merajalela ini sehingga pemerintah juga melakukan pengaturan-pengaturan gitu loh Mas. Sehingga ini perlu kita bahas karena kami juga saya juga sekaligus ketua RT, ketua RW, ini betul-betul kita rasakan betul ya. Jadi mau melaksanakan ibadah kurban, sholat Idul Adha di tengah-tengah wabah yang seperti ini, kemudian ada instruksi Mendagri ya terkait dengan PPKM, dilanjutkan dengan gubernur, dilanjutkan dengan bupati wali kota, yang mana bukan melarang bahasanya, meniadakan gitu ya, meniadakan pelaksanaan Idul Kurban, Idul Adha, terutama sholat Idul Adha itu di masjid-masjid atau musola pada zona merah sama oranye gitu ya Mas ya. Yeah. Jadi itu Mas, ini luar biasa. Sementara kita sendiri juga tidak tahu zona di daerah kita ini zona apa, masuk kategori, kalau dari instruksi Mendagri kan secara keseluruhan bahwa Sidoarjo masuk di zona orange ya. Tetapi kalau di kampung-kampung kita tentu ini kan berbeda-beda begitu Mas. Karena kewajiban kalau kita mengacu kepada sholat Jumat itu kan kewajiban menjalankan sholat Jumat itu kan di setiap koryah yaitu desa-desa itu kan ya. Jadi itu. Jadi mestinya pemerintah Sidoarjo juga bisa melakukan pemetaan terhadap masing-masing wilayah di setiap satu masjid zonanya apa, setiap satu masjid zonanya apa sehingga tidak meniadakan keseluruhan gitu loh Mas. Iya. Terkait dengan kalau misalnya ada sambungannya dengan PPKM darurat ini kan Idul Adha tanggal 20 ya kalau nggak salah itu ya, PPKM ini kan sampai tanggal 20 kan ya, tanggal 3 sampai 20 Juli 2020. Kapan hari ketika Pak Bupati Gus Mudlor ini menyampaikan kebijakan mengenai PPKM darurat, beliau menyampaikan bahwasanya ini merupakan instruksi dari atas gitu, dari pusat lah ya. Mendagri kata beliau. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, daerah-daerah yang masih di bawah naungan Republik Indonesia, khususnya di Pulau Jawa saat itu, juga harus menerapkan untuk kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh Mendagri masuk dalam PPKM darurat. Nah ini kan istilahnya pihak
kepala daerah ini kan nggak bisa ada opsi begitu. Ya, sebenarnya begini ya, peraturan itu mestinya lahir dari sebuah dari sebuah penelitian, ya kan, sebelum menetapkan sebuah daerah itu zona apa gitu ya, Mas ya. Lah, ini mungkin pemerintah melalui instruksi Mendagri itu meminta kepada bupati wali kota mestinya untuk melihat sebaran daripada wabah corona ini, ya kan, di masing-masing kampung, ya kan, di masing-masing kampung itu harus ada zonasinya. Belum tentu di wilayah seluruh Sidoarjo itu zonanya oranye. Bisa jadi satu kampung ada yang zonanya hijau, tidak ada case sama sekali ya, tidak ada orang yang terkena COVID sama sekali. Lah, masa di zona hijau itu dilarang? Oleh karena itu sebenarnya pemerintah Sidoarjo melalui surat edaran ini itu juga harus menjelaskan secara detail gitu ya. Sebelum melakukan pelarangan atau bahasanya itu adalah peniadaan. Makanya di dalam surat edaran ini, namanya saja surat edaran, boleh dipatuhi, boleh tidak, itu kalau dalam bicara konteks hukum gitu ya. Karena di dalam undang-undang itu yang wajib dipatuhi itu ketika ada pelarangan. Ketika itu kalau pelarangan itu maka ada sanksi hukum baik administrasi maupun pidana. Tapi ini kan SE surat edaran ya, apalagi melalui gubernur gitu ya. Ini kajian hukum ini ya, jadi kajian hukum. Jadi implikasinya nanti ada gitu ya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu bicaranya adalah soal karantina wilayah, karantina negara, karantina rumah sakit, karantina rumah gitu ya, kemudian PSBB begitu ya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang ada di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, melalui instruksi Mendagri PPKM ini ya itu tadi meniadakan. Lah, mestinya proses daripada instruksi ini harus melihat prevalensi di masing-masing kabupaten, tidak langsung gebyah uya langsung Jawa Bali begitu. Jadi per desa-desa itu harus ada ini prevalensinya kayak apa, wah ini kasus COVID-nya kayak apa, oh dia masuk kategori zona apa. Baru disitulah baru pemerintah Sidoarjo mengeluarkan surat edaran. Jadi tidak serta-merta langsung apa yang ada di pusat kemudian langsung dipatuhi, tidak gitu loh, Mas. Nah, ini kan membuat kebingungan umat. Ya, umat yang ada di bawah ini kan selalu tanya, kita gelar apa enggak, kita gelar. Ada yang satu sisi mengatakan tidak mau menggelar, ya kan, karena takut ada klaster baru. Sisi yang lain, ini ibadah kepada Allah, ini tidak ada masalah, ya kan, sebenarnya cuma sedikit, hanya 1 kasus, 2 kasus misalnya. Itu kita masih agak kebingungan menentukan zona kita itu loh, Mas. Jadi inilah yang kadangkala bisa menumbuhkan perpecahan di tengah-tengah umat gitu, Mas. Iya, jadi kalau menurut Anda lebih baik masih mengambil pola PPKM mikro begitu, Kang Diro ya? PPKM mikro itu kan lebih condong kalau daerah misalnya di situ ada kasus barunya lebih tinggi begitu, daerah situ aja yang di lockdown, jadi nggak perlu sampai ke tempat-tempat lain. Ya, memang kalau menurut saya itu kita sampai sekarang itu melakukan secara dinamis, melihat perkembangan sampai mendekati tahun 2020 nanti gitu loh, Mas. Jadi tentang pelaksanaannya ini adalah kita lihat dinamis, bagaimana prevalensi di daerah kita masing-masing gitu loh. Sekiranya kalau memang kita sudah membuat sebuah patokan-patokan, contohnya begini, ya kan, jamaah sholat Idul Adha tetap kita gelar dengan batasan-batasan, misalnya maksimal kita 40 orang dan mendaftar nama-namanya begitu ya. Untuk kemudian kita ajukan ke Satgas COVID untuk mendapatkan semacam perizinan. Jadi jamaahnya sudah terprofiling dengan baik gitu loh ya, tentang riwayat kesehatannya ya. Misalnya dibatasi dengan pengurusnya dan beberapa jamaah gitu kan ya. Jadi itu nanti yang kita gelar, selebihnya kita melakukan virtual. Jadi sholat Idul Adha-nya mereka laksanakan jamaah di rumah masing-masing. Ya, kemudian khutbahnya bisa melakukan virtual melalui masjid ya yang diedarkan oleh pengurus gitu ya. Misalnya melalui akun Facebook, Instagram atau melalui YouTube. Itu kan bisa dilaksanakan, Mas.
Oke. Jadi kita masih apa, dinamis, Mas, melihat perkembangan gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa gitu ya, istilahnya kan. Makanya saya tanya ke Nyedengan sebagai orang yang ngerti soal hukum agama juga begitu ya. Jadi ketika melakukan jamaah ibadah sholat, entah itu sunnah lah. Kalau kita ambil contohnya, kalau sholat Idul Adha itu kan sunnah gitu ya, dilakukan jarak jauh lewat virtual gitu tidak ada masalah. Ya kalau sholatnya mereka lakukan jamaah sendiri di rumah, Mas. Tetapi khutbahnya mengikuti virtual account. Oh gitu. Kan. Nah, ini jadi ini istilahnya jamaahnya dengan keluarga sendiri gitu ya? Betul, kan bisa gitu, melihat Facebook bersama-sama. Tetapi lagi-lagi ini adalah sebuah kita berusaha melakukan istihad sendiri gitu loh, Mas. Karena kan ini kan juga masih kami belum mendapatkan rujukan dari pendapat para ulama terkait hal ini. Jadi kita melakukan istihad secara parsial. Kalau ya itulah memang kondisi yang serba membingungkan gitu kan ya. Satu sisi kita harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, satu sisi yang lainnya kita juga ada masalah istihadi gitu ya. Oleh karena itu pemerintah juga seharusnya juga melihat peristiwa seperti ini itu adalah sebuah keadaan yang force majeure, jadi keadaan yang ada nilai kedaruratan gitu loh, tidak serta-merta melakukan penindakan dan lain sebagainya. Apalagi ini dasarnya adalah surat edaran gitu ya, bukan sebuah langsung larangan oleh undang-undang. Kalau larangan undang-undang dilarang misalnya begitu, ya kita tentu patuh karena kita orang taat hukum gitu ya. Tapi karena ini adalah surat edaran, ya kita akhirnya melakukan istihad lokal gitu kan ya. Dan tentunya ini juga perlu bimbingan ulama untuk memberikan fatwa terkait pelaksanaan ini bagaimana seharusnya begitu. Satu kampung misalnya ada 3.000 warga gitu ya. Kemudian yang terpapar COVID misalnya yang meninggal misalnya 5, kemudian yang terpapar COVID 20. Apakah jamaah yang lainnya itu juga dilarang semuanya? Kan ini kan juga harus menjadi pemikiran dari para ulama untuk melakukan istihad. Jangan ini umat melakukan ada kebingungan. Ketika ada kebingungan, maka ini potensi konflik di akar bawah ini juga besar gitu loh, Mas. Ya akhirnya yang asalnya rukun, akhirnya tidak rukun gitu. Inilah yang kita yang ada di garda paling bawah ini itu ya berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk tetap menyatukan umat ya kan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi mohon ya, jadi itulah Mas itu kan sekarang. Saya juga undang Anda untuk bisa berkonsultasi langsung dengan Kang Diro. Silakan Anda bisa sampaikan lewat WA di 0811 309 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514 031 896 1514. Kalau sesekali Anda ingin mungkin nambah imun secara batin gitu ya, nambah siraman rohani, bolehlah Anda kunjungi Facebooknya Kang Diro. Di situ insya Allah beliau istilahnya itu sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah ini kan bisa membuat kita imun kita akan bertambah begitu. Karena kondisi COVID seperti ini, kalau kita kepikiran apalagi beritanya itu banyak soal COVID, nah ini justru membuat kita gampang drop gitu ya Kang Diro ya. Jadi itu Mas, makanya kami mencoba untuk cari-cari ini gimana ini ya supaya ini kan kita kan mangku jamaah ya. Jadi oleh karena itu, wah ini keluarlah istilah Wong Jawa itu kan senengannya gatak-gatuk matuk ya Mas ya. Jadi menghadapi situasi seperti ini kita perlu iman, perlu imun, perlu amin, dan insya Allah aman gitu loh Mas. Nah, ilmu gatak-gatuk matuk benar-benar. Kalau seperti banner baliho yang ada di perempatan gedangan itu kan iman, imun dan aman gitu. Ya. Baik, saya coba geser ke ya karena begini. Saya geser ke redaksi dulu Kang Diro, mohon izin. Ada beberapa pertanyaan ini yang akan disampaikan oleh Nabila Kanza. Ini pertanyaan yang masuk dari redaksi dari Pak Hadi di Candi. Untuk kabarnya penyembelihannya di RTH itu benar nggak sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. RTH, ruang terbuka hijau.
Oke. RTH ya, oke. Pak Hadi, penyebarannya di RTH itu apakah bisa terjadi, begitu ya? Oke, penyebaran apa? Penyembelihan, Pak. Oh, penyembelihan. Iya. Ya ampun, ternyata telinga saya ini ya kadang-kadang somsek. Saya geser ke sampingnya, Mas Dianta, silakan. Ya, Panji, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Amin yang ada di Sukodono, ini juga berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Ya, Bagaimana RTH. hukumnya menyembelih hewan kurban jika dilakukan setelah 2 hari Idul Adha? Karena kan kalau disembelih secara bersamaan ini nggak mungkin karena kan kita menghindari kerumunan ya. Jadi kalau misalnya hewan kurbannya banyak, otomatis kan biasanya itu dibagi beberapa sesi. Oke, baik. Kemudian yang kedua ini dari Ibu Nia yang ada di Candi. Ternyata kok COVID-19 ini mengubah tatanan kehidupan. Alasannya, semenjak COVID-19 ini merajalela, kita semakin dekat dengan keluarga, tapi agak mengurangi interaksi sosial dengan masyarakat atau tetangga. Nah, kira-kira ini dampaknya ke depannya ini seperti apa, Ustadz? Kalau kita kurang seserawo ya terhadap tetangga. Serawungan gitu ya. Bahkan sekarang kita memanfaatkan handphone untuk bertegur sapa dan sebagainya, sepertinya kok tidak seperti yang pada era sebelum ada COVID begitu. Oke, beberapa pertanyaan yang luar biasa ini dari sahabat pendengar pemirsa. Dan sebelum ditanggapi Kang Diro, ini saya mohon izin dulu 2-3 menit kita simak dulu komersial berikut ini. Dan untuk Anda sahabat pendengar pemirsa, Anda masih bersama di program Mengaji Hukum bersama Sudiro Husodo. Beliau adalah Sekretaris LPBH NU Kabupaten Sidoarjo dan kita masih ngobrol tentang hikmah Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB.
karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif, baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama dalam program Ngaji Hukum dengan tema Hikmah Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 bersama Sudiro Sodo SHI SHMH MKN, Sekretaris LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat pendengar pemirsa, terima kasih ya. Ini saya bacakan kembali atau gimana nih Pak Al-Ustadz Sudiro? Ya, yang pertama yang saya tangkap substansinya adalah bagaimana pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan itu, Mas, RPH gitu. Iya. Ya, jadi memang kalau kita lihat keadaan sekarang itu ya, itu ad-daruratu tubiul mahdurat. Jadi sesuatu yang darurat gitu ya. La darara wala dirar, ya kan, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain gitu ya. Kemudian juga ada beberapa kaidah usul fikih yang menyatakan darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih, yang artinya di dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan atau perbuatan itu juga harus mengukur tindakan itu ketika lebih banyak mendatangkan mafsadat atau kerusakan atau manfaat gitu ya. Menghadapi situasi seperti ini, memang kalau kita mengacu kepada beberapa peraturan, misalnya Majelis Ulama Indonesia dan juga peraturan dari SK Menteri Agama terkait dengan panduan pelaksanaan ibadah kurban, gitu ya, itu sudah memberikan ketentuan-ketentuan, gitu ya. Bagi zona merah orange itu untuk dilakukan, untuk ditiadakan di pelaksanaan kurban di masjid, begitu ya. Biarpun ya bahwa ibadah kurban itu merupakan sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat penting untuk dilaksanakan, karena kalau kita mengacu kepada surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, konteksnya wanhar di sini itu adalah perintah sebenarnya untuk melakukan kurban, begitu ya, karena ini dikhawatirkan membebani umat Islam sehingga ini menjadi sunnah muakkadah, sehingga ada hadis Nabi yang menyatakan barang siapa yang mampu tidak melaksanakan kurban maka jangan mendekati masjidku, kan begitu kan ya. Jadi itu, Mas. Lah, soal keadaan seperti sekarang ini, maka ya kita mengacu kepada kaidah usul fikih gitu ya, bahwa kalau dilaksanakan di masjid kemudian mendatangkan mafsadat yang lebih banyak, penularan ada klaster baru, maka itu memang hendaknya atau harus ditiadakan. Karena di dalam prinsip hukum Islam itu adalah menjamin, yang pertama adalah jiwa. Jiwa itu nomor satu, begitu ya. Jadi oleh karena itu jangan dilaksanakan di masjid. Lah, Majelis Ulama Indonesia memberikan panduan-panduan dan juga Menteri Agama juga memberikan panduan-panduan, gitu ya. Di antaranya adalah dapat dilaksanakan kurban itu melalui RPH, ya, rumah potong hewan, begitu ya. Jadi diserahkan panitia kurban, ya kan, menyerahkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk hewan kurban, begitu, diserahkan ke sana, dilakukan pemotongan. Yang masih ya hidup kan? Gitu ya? Masih hidup itu, Mas, ya kan. Jadi kalau sudah mati kan disembelih sendiri. Barangkali beli dalam versi satenya ini. Ya kelak boleh syukuran kalau diserahkan satenya, begitu ya. Akiko itu berarti ya? Iya. Nah, di RPH itu kan ada ada, kalau nggak salah ada dua kategori, ya kan, potong tinggal dipotong saja dalam bentuk kemudian dicacah sendiri, atau sudah meminta dalam bentuk sudah misalnya per kiloan, gitu kan ya, sehingga itu diserahkan kepada panitia kurban kemudian didistribusikan ke jamaah, begitu. Itu poin satu. Sekaligus menjawab pada poin yang kedua, gitu ya, bahwa pelaksanaan ibadah kurban ini dapat dilakukan di samping hari raya Idul Adha juga di Yaumut Tasyrik,
Yang mutasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 gitu. Sehingga ketika ada korbannya misalnya 6 sapi gitu ya, sehari 2 dilakukan di masjid dengan prokes yang begitu ketat gitu ya, misalnya dalam sebuah desa itu ada 5 RT, maka perwakilan per RT 333 misalnya ya, kemudian ada tukang jaganya sendiri, mengatur jarak di tempat yang luas begitu ya, intinya dapat menjaga prokes gitu ya Mas ya, maka menurut saya sih dapat dilakukan ya. Jadi misalnya hari ini 2, besok 2, besok 2 ya kan, besok lagi 2, jadi 10, 11, 12, 13. Nah itu bisa saja. Yang terpenting jangan sampai ada kerumunan massa, ya kan? Kalau misalnya pengkorban ingin menyaksikan, silakan diundang dengan waktu yang khusus, tidak boleh ada kerumunan gitu loh Mas ya. Yeah. Jadi menurut saya teknis-teknis ini perlu dilakukan begitu, dan juga perlu dipahami juga oleh aparat-aparat misalnya penjaga perda begitu ya. Jadi itu supaya ketika masyarakat melaksanakan kemudian dengan prokes yang ketat gitu ya, menurut saya sih ya tolong ditolerir gitu. Tapi namanya undang-undang ya kan, di depannya harus memang ditegakkan secara secara masif gitu Mas. Jadi itu. Kemudian tentang COVID ya, bahwa ini merubah paradigma. Memang COVID ini telah merubah paradigma keagamaan. Semua masjid-masjid sekarang ini, Masjid Nabawi ditutup, itu kan ya, jamaah luar dari negara lain tidak boleh. Masjidil Al-Makkatul Mukarramah, ya kan, Masjidil Haram itu juga dibatasi, ya kan, pelaksanaan ibadah hajinya sekarang sudah 2 tahun tertunda ini, ya Allah subhanallah. Ya kan, kemudian masjid-masjid juga, terutama masjid pemerintah sudah ada spanduk-spanduk, masjid ditutup dan lain sebagainya, gitu kan ya, disarankan. Memang langkah-langkah ini dilakukan dalam rangka meminimalisir wabah begitu. Jadi memelihara jiwa itu adalah yang tertinggi begitu kan ya. Nah, satu sisi ya umat ini juga punya ego dalam keagamaan, ingin melaksanakan semua takdir Allah, semua Allah begitu. Ya betul memang seperti itu, tapi semuanya kan juga tidak luput daripada syariah, daripada penataan bagaimana cara beragama yang baik begitu. Tetapi dalam hal ini memang harus ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan harus secara komprehensif, secara teliti, secara detail, tidak kebiah-uyah begitu kan ya. Jadi harus betul-betul satgas COVID-nya itu jalan, betul-betul melihat bahwa sebuah kampung tertentu ini kategori zona apa sehingga gampang terpetakan itu. Ketika memang zona merah, maka memang tidak boleh dilaksanakan. Tetapi kalau zona hijau memang harus dilaksanakan. Lain. Ini kita kan masih belum tahu gitu loh Mas. Jadi seperti itu gitu loh Mas. Nah, silaturahmi terputus, ya kan, ajaran-ajaran ya leluhur kita ketemu kiai kita, ustadz kita, orang tua kita cium tangan, sekarang dibatasi ya, artinya tidak dapat dilaksanakan gitu kan ya. Jadi inilah, amalia keagamaan sudah tergerus ya. Kita dulu sering memerintahkan untuk sholat jamaah, bahwa pahalanya 27 derajat dan sebagainya. Kita perintah orang untuk datang ke masjid. Sekarang kita situasi seperti ini betul-betul memang tidak dapat dilakukan gitu loh ya. Jadi oleh karena itu ya memang harus bersabar ya. Kalau menurut Ibnu Sina bahwa kondisi sekarang ini itu adalah kita memang harus sabar. Insya Allah kesabaran itu akan ada hikmahnya. Kita dikembalikan oleh Allah kepada keluarga kita masing-masing yang asalnya tidak pernah ketemu sama anak atau tidak bersama dengan sedekuro dengan istri, akhirnya sekarang bersedekuro di rumah dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Nah oleh karena itu kita ambil hikmahnya saja. Semua itu adalah ketetapan Allah. Wabah COVID ini adalah merupakan qadarullah, ya kan, ketetapan Allah yang sudah ditulis oleh Allah 1000 tahun sebelum penciptaan alam semesta, sejak zaman azali begitu. Ya oleh karena itu, ya ini kita bersabar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdir Allah ini dapat dirubah melalui sebuah kodok-kodok Allah, ya kan? Jadi melalui sebuah doa-doa. Oleh karena itu mari kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kodok Allah dalam penyebaran wabah sekarang yang terjadi pada lingkungan kita berdoa kepada Allah. Kita tetap menjalankan prokes, ya kan, ikuti aturan pemerintah yang memang itu betul-betul
mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Insya Allah kesabaran itulah, kalau kita sabar kita akan mendapatkan ganjarannya, yaitu insya Allah kita akan mendapatkan yaj'alahu makhraja, jalan keluar yang terbaik, sehingga derajat kita akan ditempatkan oleh Allah derajat orang yang beriman. Tetapi kalau kita murka, menyalahkan dengan keegoan kita, menyalahkan orang lain dan sebagainya, ya disitulah nantinya akan azab Allah akan turun kepada kita. Jadi kira-kira itu Mas pesan singkatnya. Baik, innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar, begitu ya Kang Dira ya. Oke, ini tadi ada pertanyaan juga yang masuk yang belum sempat saya sampaikan atau disampaikan tadi dari Bu Ira di Candi ya. Ini tadi ada Pak Adi yang tanya tadi di Candi, Pak Amin di Sukodono, Mas Ferdi di Jabon, kemudian Bu Ira di Candi. Ini yang Gedangan belum ada ini. Pak RT, Pak RW-nya padahal sudah ngomong ini sebenarnya. Warga yang jenengan belum ditanya ini. Ibu Ira di Candi ini tanya gini. Bu Ira tadi sudah ya. Pak Ferdi di Jabon, hukum yang sah dari Quran penyembelihan itu harus sapi jantan, apakah itu benar? Monggo Kang Dira. Iya, jadi ya memang sapi jantan. Kenapa sapi jantan? Kalau ada itu kita hikmah tasyri' ya, hikmah disyariatkannya itu adalah ya kan ketika ada sapi perempuan 10 ya Mas ya, maka jantannya 1 kan, semua sapi yang 10 tadi kan bunting semuanya, dapat bunting. Tapi kalau misalnya yang disembelih itu adalah sapi betina, maka akan hilang sapi itu ya, langkah gitu loh Mas. Gitu. Iya, dan juga di sisi lain ini kan ketentuan dari Allah gitu ya. Jadi saya menjawabnya hikmah tasyri'nya. Jadi kalau soal ketentuan itu kan sudah umum diketahui oleh banyak manusia ya kan, banyak umat Islam bahwa memang ketentuannya rukunnya adalah sapi jantan. Hikmah tasyri'nya adalah kalau jantan itu kan itu sapi betinanya kan masih dapat berkembang biak gitu Mas. Betul. Dan juga sapi nggak langka gitu ya, nggak kayak susu merek tertentu yang kapan hari diborong sampai langka gitu ya. Oke, baik. Saya buka kembali untuk Anda sahabat yang ingin bertanya, silakan di 0811 309 1009. Nah, ini kalau kita komparasikan gitu Kang Dira ya, di Singapura, kemudian rencananya Inggris juga, ini kan mau berdamai dengan COVID, karena COVID ini ternyata sih kita nggak tahu endingnya itu kapan, dan mereka juga nggak mau pusing dengan hal-hal seperti ini karena ini sudah masuk ke endemik bukan pandemik lagi gitu ya. Apakah mungkin negara kita juga bisa bersikap seperti sama mungkin dengan negara-negara lain, jadi kita berdamailah dengan COVID. Jadi kalau memang tetap patuh protokol kesehatan, nggak usah terlalu ya itu memang penting kita untuk menjaga diri gitu ya, tapi jangan dibuat ini sebuah hal yang sifatnya itu mengganggu mobilitas, karena bagaimanapun juga perkembangan ekonomi itu kan juga tergantung mobilitas. Ketika mobilitas itu semakin berkurang, ekonomi juga tidak akan bisa naik. Kalau menurut jenengan gimana ini? Ya, negara kita ini cukup luar biasa besarnya ya Mas ya. Jadi jumlah pulaunya ya, jumlah penduduknya, sukunya, rasnya, karakternya, culture-nya dan lain sebagainya sangat berbeda-beda. Jadi kalau kita melihat Singapura, kemudian melihat Inggris, Australia dan lain sebagainya, jumlah penduduk mereka tidak sebanyak kita. Contoh misalnya Australia, di dalam penanggulangan misalnya narkotika saja, mereka sangat bagus sekali gitu ya. Karena terukur, bisa mengontrol, profilnya jelas gitu ya. Jadi jumlah penduduknya juga sedikit, pengaturannya banyak, jumlah tingkat pendidikannya tinggi gitu ya. Kalau di kita, kalau berdamai dengan COVID ini masih belum bisa gitu ya. Contohnya saja tentang 3M, pakai masker. Ya kan masker dipakai, tapi ada di leher gitu kan ya. Tetap hidungnya masih bisa menghirup udara secara langsung, tidak tertutup oleh masker gitu ya. Jadi kedisiplinan itulah yang yang di masyarakat kita masih belum bisa masih kurang begitu ya Mas ya. Jadi kalau menurut saya itu masih belum dapat dilaksanakan gitu ya. Kalau kita berdamai dengan COVID, memang ada jargon-jargon bahwa mari kita berdamai dengan COVID, mari kita berdamai dengan COVID.
ini adalah pendekatan pragmatis begitu. Karena apa? Ketika ini dilaksanakan kan kehidupan sosial ekonominya normal. Ketika normal maka para bisnismen ya kan, para jukong-jukong itu kan mereka masih dapat bekerja dengan baik, mengambil keuntungan gitu ya. Tetapi lagi-lagi nomor satu, negara berkewajiban untuk menyelamatkan rakyatnya gitu ya. Jadi ini nomor satu, kaidah yang pertama itu adalah keselamatan jiwa seseorang gitu ya, bukan soal pertumbuhan ekonomi, bukan soal penegakan hukum dan sebagainya, tetapi jiwa nomor satu harus diselamatkan. Di dalam agama pun juga sama gitu ya. Jadi nomor satu adalah jiwa gitu kan ya. Makanya ada beberapa dalil-dalil Al-Quran ketika seseorang dalam keadaan kelaparan diperbolehkan makan babi, maka ini adalah kondisi darurat, ad-daruratu tubi'ul mahdurat. Jadi darurat itu bisa menghalalkan segalanya. Jadi tidak ada sesuatu yang haram gitu ya. Jadi inilah kondisi sekarang kita ini juga dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, maka tentu kita harus mematuhi prokesnya. Kita ambil substansinya, tidak melihat bagaimana proses hukumnya gitu ya. Jadi kalau pengacara itu melihatnya itu dalam aspek formil dan material. Jadi kalau formilnya salah, maka materialnya pun juga salah kan gitu kan ya. Tetapi dalam hal ini saya adalah tetap harus menyarankan kepada semua warga negara untuk selalu mentaati prokes, ya kan, mentaati semua perintah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah juga harus melakukan penelitian ya yang baik terkait sebelum sesuatu dilarang kepada umatnya. Karena umat sekarang itu kan juga tidak bodoh-bodoh, tetapi mereka juga memiliki pikiran-pikiran. Ya. Tetapi dalam situasi seperti ini hendaknya, ya kan, umat dalam melaksanakan agama jangan terlalu ego, ya kan. Jangan hanya mengedepankan egonya. Memang benar jamaah adalah pahalanya banyak, semuanya adalah karena takdir Allah dan sebagainya. Tetapi ingat, Allah juga memberikan sunatullahnya. Ketika kita tidak patuh kepada sunatullahnya itu, maka kita juga berhadapan terhadap atau tidak menerima terhadap ketentuan takdir Allah. Ibnu Sina sendiri di dalam karyanya itu juga menyampaikan, menghadapi situasi seperti ini, maka jangan melakukan kepanikan, karena kepanikan itu sudah separuh daripada penyakit. Jadi kalau kita panik, maka separuh imun kita sudah hilang gitu ya. Oleh karena itu, gampang terpapar oleh COVID. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap tenang, karena ketenangan itu adalah separuh daripada obat gitu ya. Baik yang sudah terkena COVID, terpapar COVID maupun yang belum, maka kita harus tenang. Ya kan, harus tenang gitu ya. Kemudian baru yang terakhir adalah kesabaran, karena kesabaran itu adalah permulaan sembuh gitu ya. Jadi itulah yang situasi sekarang, kita harus pandai-pandai bersikap, jangan mengedepankan ego di dalam melaksanakan keagamaan kita, ya kan, dan juga kita tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar supaya qada Allah tidak menimpa kita. Jadi itu Mas. Baik. Kang Diro, luar biasa. Jadi bisa dikatakan memang sampai sekarang kalau kita kaitkan dengan COVID belum ada obatnya gitu ya. Tapi imun seperti yang tadi disinggung oleh Kang Diro, quote dari pakar atau istilahnya itu pakar medis, pakar kedokteran Muslim Ibnu Sina. Ini yang juga ada di berandanya Kang Diro. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Nah, kalau kita menciptakan suasana yang istilahnya itu nggak panik, nggak kupu, tetap istilahnya tenang gitu ya, insya Allah ini imun kita akan bertambah. Tapi di sisi lain kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan gitu ya, Kang Dira ya. Luar biasa. Dari apa yang kita perbincangkan, apa yang bisa kita petik ini Kang Dira, di saat Idul Adha yang kedua kalinya kita masih di tengah pandemi COVID-19, apalagi sekarang ini trennya COVID-19 kasus baru di Indonesia itu menempati ranking ketiga di dunia, meskipun kita tahu kesembuhannya juga cukup tinggi begitu ya. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang bisa dikatakan mungkin bagi sebagian orang ada yang merasa nggak nyaman karena terbatasi begitu. Tapi memang ini tujuannya untuk kebaikan kita semuanya. Pesan untuk kita semuanya, Kang Diro. Ya baik, terima kasih Mas Panji. Yang pertama ini adalah
adalah kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM gitu ya, karena memang situasi sekarang adalah darurat, betul-betul darurat. Ya kan, kalau kita mendengar setiap masjid itu isinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian medsos juga WA grup semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karena itu kita sebagai umat tentunya jangan hanya mengandalkan kepada pemerintah, gitu ya. Pemerintah jumlahnya terbatas. Pemerintah juga mengalami semacam pandemi juga, gitu ya. Karena beberapa ASN-nya juga mereka kena COVID. Bayangkan ini sebuah cerita di dalam warga kami misalnya, ketika dia terpapar COVID, ya, kemudian dia datang, ya, kita ini ngurusi. Datang ke ke rumah sakit, satu ditolak, ke satu lagi tolak, di satu lagi tolak, di Surabaya tolak, di Sidoarjo ditolak. Karena begitu penuh sesaknya orang terkena COVID, penuh sesaknya orang dirawat di sana, sehingga terpaksa pulang kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia jam 3 malam, ketika kita kontak lagi rumah sakit untuk melakukan pengkafanan, pemandian, ya, pengkuburan dan sebagainya, itu pun rumah sakit juga penuh sesak, antri gitu. Surabaya pagi-pagi ada 300 orang yang yang meninggal dunia dan itu antri. Kemudian kita kontak-kontak ke semua satgas-satgas COVID yang ada di Sidoarjo, itu juga antri dan sebagainya. Akhirnya kami baru mendapatkan pelayanan jam 8 malam gitu ya, baru dilakukan SOP tentang pengkuburannya gitu Mas ya. Dan juga ketika kita lihat kenapa antri dan lain sebagainya, itu juga karena faktor penggali kuburnya itu juga kewalahan begitu. Oleh karena itu, ini negara sudah tidak mampu, terlalu berat beban negara. Oleh karena itu dibutuhkan peran civil society seperti lembaga-lembaga keagamaan, Nahdlatul Ulama melalui bansernya, di sana ada Gegana dan lain sebagainya, kayak semacam ya penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Di Muhammadiyah, ya kan, di organisasi masyarakat lainnya, di organisasi pemudaan lainnya, ini harus bahu-membahu, cancut tali wongdo untuk membantu pemerintah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang yang tidak dapat dilaksanakan. Tentunya tidak mengambil peran-peran medis ya Mas, karena itu harus ahlinya. Ya kan, seperti hanya penggalian kubur itu, maka diperlukan filantropi, charity, ya, amal yang baik, ya kan. Tentu ini harus logistik ketika keluarganya terkena COVID, maka menjamin makanan untuk anak-anaknya, keluarganya dan obat-obatan, vitamin mungkin. Obat-obatan, betul. Maka ini harus dilaksanakan oleh masyarakat atau civil society dalam rangka menegakkan membantu pemerintah untuk menanggulangi wabah COVID ini gitu ya. Jadi itu. Yang kedua terkait pelaksanaan ibadah, tentunya harus betul-betul pengurus di masjid melakukan profiling terhadap jamaahnya, ya, kawasannya, kemudian dikonsultasikan kepada Satgas COVID setempat, Satgas COVID desa, sekiranya dapat dilaksanakan, ya monggo diajukan pengajuan, izin dan sebagainya. Tetapi kalau memang kondisinya adalah zona merah, wabahnya banyak, yang meninggal banyak, kemudian maka harus ikhlas, ridho untuk tidak dapat melaksanakan sholat Idul Adha di masjid, lakukan di rumah masing-masing, karena itu semuanya tidak mengurangi substansi kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Mas. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Dan untuk yang sakit ini, Ustadz Makin kabarnya juga lagi kondisinya kurang enak badan ini ya. Semoga diangkat penyakitnya dan juga cepat sembuh ini ya. Makanya ini tadi darurat, Mas. Ya, darurat. Bangun tidur, ya sudah, ayo ngaji hukum gitu. Jadi istilahnya tidak hanya PPKM darurat, ada juga narasumber darurat ini. Baik, matur nuwun Kang Diro, salam juga untuk keluarga, semoga selalu sehat. Amin. Dan juga sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum. Amin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah mengikuti program Ngaji Hukum di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 bersama Sudiro Usyodo, Sekretaris
LPBHNU Kabupaten Sidoarjo dengan tema Hikmah Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.